saya belum dapat jaminan misalkan dari kesehatan ataupun dari Kementerian Pendidikan. Karena ini berat untuk anak-anak, Bapak Ibu ketahui semuanya kondisi ini masih sangat berat terutama untuk anak-anak. Jadi kondisi ini belum bebas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian resikonya sangat besar. Resikonya masih sangat besar karena anak-anak kita itu masih daya imunnya di tubuhnya, ketahanan imunnya itu masih kurang kalau dibandingkan orang dewasa. Kami Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekolah saja yang kita buat untuk sekolah tangguh atau sekolah yang bisa kuat atau bertahan untuk menghadapi pandemi ini. Jadi kami juga membuat, kalau anak-anak itu tinggal di rumah, di kampung, maka kita ada namanya kampung tangguh. Kalau anak-anak nggak boleh pergi ke pasar, itu di pasar ada larangannya, anak-anak nggak boleh pergi ke pasar, nggak boleh diajak ke pasar. Kemudian kalau dia pergi ke masjid, itu atau ke tempat ibadah lainnya, gereja, itu pun ada syaratnya, balita nggak boleh, lansia nggak boleh. Nah kemudian itu di situ juga ada protokolnya. Jadi bukan hanya sekolah yang nantinya ada protokol, tapi juga di tempat manapun itu ada protokolnya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kepingin ini sekali lagi, kita bertemu ini bukan saya hanya meminta Bapak Ibu sekalian nanti saya arahkan satu arah, bukan. Bukan satu arah. Ini adalah beberapa arah yang saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mengetahui persis kondisi murid-muridnya itu bisa memberikan kepada saya, kepada kami di pemerintah kota untuk menyempurnakan protokol yang sudah kami susun. Jadi karena itu saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk secara bersama-sama bekerja sama untuk membuat protokol. Mungkin satu sekolah tidak sama dengan sekolah yang lain. Mungkin, tapi Bapak Ibu sekalian minimal itu protokol yang sudah kami siapkan dengan perwali ini, nanti kami akan bagi kepada Bapak Ibu sekalian, itu minimal ini. Minimal ini. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian bisa berimprovisasi, berinovasi, tidak boleh kurang dari ini. Ini adalah minimal. Wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, pasti tidak mudah dan pasti berat untuk kalau nanti ke depan anak-anak harus masuk sekolah. Contohnya misalkan, bagaimana anak-anak bisa social distancing di dalam kelas yang isinya itu 40 anak satu kelas. Bagaimana mungkin? Atau 30 anak lah. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga jarak anak-anak ini? Itu sulit sekali. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk saya sempurnakan protokol ini. Karena saya yakin tiap sekolah tidak sama. Karena itu yang mengerti persis, sekali lagi, yang mengerti persis tentang bagaimana kondisi sekolah dan anak-anak itu adalah penjenengan semuanya. Begitu kira-kira.
Jadi protokol ini dasar sekali. Saya mohon Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak itu tidak bisa protokolnya itu hanya dibuat di sekolah. Masalahnya, bagaimana nanti anak-anak perjalanan dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah, itu bagaimana? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan nanti kalau misalkan, oke, di kelas kita atur, masuk dia antri jaraknya, masuk kelas antri dia jaraknya bisa kita jaga. Nah, begitu ada istirahat, kita sudah sulit untuk mengendalikan. Jadi salah satu kemarin saya komunikasi dengan Bu Mega, Ibu menyarankan, Mbak, sudah nggak usah istirahat, langsung pulang saja gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan bagaimana anak-anak bisa kita jaga social distancing-nya. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang protokol itu tolong kita bisa perhatikan. Karena saya tahu ini tidak mudah. Contohnya misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian itu juga ada fasilitas misalkan untuk anak bermain musik. Sementara menurut para ahli, alat-alat yang sifatnya logam itu justru virus itu bisa bertahan lebih lama di peralatan yang logam. Artinya kalau kita tidak bisa benar-benar mensterilkan peralatan kita, maka resiko untuk anak-anak bisa terinfeksi virus ini menjadi lebih tinggi. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi monggo kita diskusikan. Saya berharap ini hadir juga MKKS. Kalau bisa kalau negeri ngumpul negeri, bukan gitu. Tapi negeri dengan swasta sehingga kita tahu fenomena dan masukan apa yang akan kita gunakan untuk keselamatan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon bantuan untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan ini. Karena Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini tidak mudah. Tapi kita harus mulai pikirkan kalau someday, itu anak-anak harus masuk sekolah, maka kita sudah siap dengan seluruh protokolnya yang ketat. Kita tidak bisa lagi ngomong, Bu, ini sulit. Tidak bisa. Tidak bisa kita ngomong begitu. Kita harus pastikan bahwa semua kita bisa kerjakan. Asal kita sekali lagi, kita disiplin. Misalkan anak-anak masuk kelas, masuk ruang halaman sekolah. Bagaimana mereka antri? Kemudian jaraknya diatur. Masuk kelas, bagaimana dia jaraknya bisa kita atur. Nah, kemudian di dalam kelas, bagaimana social distancing bisa kita jaga. Sekarang ini saya lagi nyiapkan desinfektan untuk sekolah-sekolah. Sekarang ini saya juga nyiapkan ini sabun, ini ngadai sabun, saya sendiri loh Pak, untuk anak-anak. Jadi nyiapkan sabun untuk cuci tangan, sabun disinfektan. Saya nanti berharap tiap di depan kelas itu ada desinfektan sehingga anak-anak dengan mudah. Saya siapkan tempatnya, bukan hanya desinfektannya tok. Kalau dicantolkan itu piye. Jadi saya sudah lakukan itu, tapi sekali lagi
yang mengerti persis bagaimana lingkungan dan kondisi di sekolah, Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak Ibu sekalian. Bukan saya. Saya tidak tahu persis karena protokol kesehatan yang harus kita ikuti itu harus sangat detail. Harus sangat detail. Kenapa detail tadi yang saya sampaikan? Karena begitu kita kecolongan, maka itu bisa menyebarnya penyakit banyak sekali. Nggak bisa dihitung, Mbak. Surabaya itu dari mula 1 orang. Sekarang ribuan orang kena. Ya. Jadi karena itu mohon kita bisa pikirkan bagaimana kita ngatur anak-anak dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Saya juga lagi nyiapkan taman-taman ini kita jaga supaya anak-anak pulang sekolah nggak main ke taman. Susah saya kalau kecolongan. Karena harus dijaga semuanya. Nggak bisa, namanya anak-anak. Kalau saya yang salah, yo digebuki aja. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa, ya. Jadi karena itu, mari kita jaga semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Saya dibantu untuk memikirkan ini. Yang kedua, nanti kalau kita sudah ada persiapan, saya belum tahu, sekali lagi. Jadwalnya saya belum tahu. Kapan bisa sekolah itu masuk, saya belum tahu. Nanti saya akan lihat itu, saya harus ngelihat data, saya harus ngelihat komunikasi dengan kesehatan, saya harus komunikasi dengan Kementerian Pendidikan, seperti itu. Nah, tapi yang paling penting saya berharap, nanti 1 minggu sebelum masuk, saya pasti akan memberitahukan kalau itu disetujui Kementerian Pendidikan atau Kesehatan, karena sudah relatif aman. Kalau ya itu 1 minggu sebelumnya Bapak Ibu sekalian harus membuat edaran ke orang tua kalau anaknya kondisi misalkan hangat badannya, terus batuk, terus pilek. Saya batuk tadi kurang minum. Habis bersih-bersih langsung lari-lari ke sini. Keringetan saya gitu. Ambilkan minum baru. Nah, apa namanya? Jadi harus diberikan surat kepada seluruh wali murid. Tidak boleh orang tua, misalkan anak merengek-ngerengek, mau sekolah, nggak boleh. Nggak boleh, kita harus strict di situ. Meskipun ternyata bukan COVID. Nggak apa-apa, nanti kan dokter yang menentukan bahwa ini COVID atau tidak. Tapi kalau dia sudah ada gejala itu, langsung tidak boleh masuk. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian ada yang bertugas di pintu masuk itu melihat anak itu dan tentunya pakai lengkap. Saya berharap nanti juga para guru menggunakan face shield lah. Tahu face shield nggak, Pak? Tahu kan yang dari plastik itu? Enggak anu sih sebetulnya. Sekarang katanya gini. Sekarang yang tidak biasa menjadi biasa. Jadi sekarang motonya seperti itu. Yang dulu tidak biasa, sekarang menjadi biasa. Contohnya kalau dulu kita kalau cuci tangan hanya kalau mau makan, ya kan? Tapi sekarang cuci tangan terus, tapi nggak makan. Jadi seperti itu. Jadi karena itu nggak apa-apa menurut saya demi keamanan guru menggunakan apa namanya face shield. Kalau perlu ya menggunakan sarung tangan. Ora popo musim panas pakai sarung tangan. Bukan musim dingin ya Pak, Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi begitu ada yang kira-kira itu langsung nak kamu pulang saja ya. Nanti kalau nanti akan saya pikirkan kalau kondisi itu, nanti Bapak Ibu sekalian kontak 112,
Ingat-ingat ya nomor teleponnya 112, itu tanpa pulsa nggak apa-apa, langsung minta dijemput muridnya. Nanti kami akan menjemput, kemudian kita akan lakukan, karena di itu kita bisa langsung kirim dokter, nanti dijemput, setelah itu kondisinya ternyata apa, nanti dokter yang akan menentukan. Kalau harus misalkan dibawa ke rumah sakit atau dibawa orang tuanya harus diberitahu. Sudah itu urusan saya kalau sudah begitu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah telepon 112, jadi nggak boleh masuk si anak. Si anak harus ditempatkan misalkan anak-anak antrinya sebelah kiri. Kalau ada yang batuk itu harus ditempatkan di sebelah kanan. Maksudnya di pintu pagar sebelah kanan. Ada yang nungguin gurunya jarak jauh supaya anak-anak tidak ada masalah. Jadi jangan sampai dijadikan satu dengan anak yang lain. Begitu. Jadi kalau dia sudah terindikasi batuk, pilek, sekali lagi, belum tentu COVID memang. Karena yang menentukan COVID atau enggak itu dokter. Karena itu anak-anak ditempatkan di seberangan. Di seberangan di mana anak-anak antri. Jangan dijadikan satu tempatnya. Nah, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk pagar halaman sekolah. Tidak boleh masuk pagar halaman sekolah. Nah, tapi jarak jauh ditungguin dia. Anaknya ditungguin. Jadi jarak jauh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu tadi surat edaran, kemudian kontrol di pintu masuk gerbang sekolah. Karena kalau sudah masuk gerbang sekolah, itu masih bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena pastinya perselnya lebih kecil, halamannya lebih kecil, bahkan ada yang nggak punya halaman. Kemudian itu bisa campurnya, bisa itu. Tolong saya dibantu pikirkan itu, karena sekali lagi, yang mengerti kondisi dan murid, kondisi sarana prasarana sekolah, dan kondisi murid-murid sekolah, itu adalah Bapak Ibu sekalian. Saya bisa bantu, tapi hanya yang sifatnya umum saja. Umum saja, tapi kalau Bapak Ibu sekalian, itu harus mengatur detail. Misalkan, masuk kelas harus, kalau nggak cuci tangan, harus pakai sanitizer. Masalahnya kan nggak mungkin, semua banyak dikasih wastafel kelasnya, sekolahnya. Kan nggak mungkin. Nah, itu mungkin lebih efisien kalau pakai sanitizer. Saya coba sekarang membuat ini, cari botol aja susah sekarang ini, Bu. Jadi cari botol itu loh susah. Untuk saya siapkan botol-botol di sekolah-sekolah untuk nanti dipasang di mulut, di depan pintu masuk kelas gitu. Nanti sebelum istirahat juga begitu, dia harus pakai itu. Seperti itu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bukan hanya sekedar kita menggunakan masker, cuci tangan, tapi juga jaga jarak. Aduh, ini Satpol PP dan Linmas, aduh, Satpol PP susah, jogo pasar, jogo pasar, jogo masjid, jaga musola, jaga itu. Nggak bisa, Pak, kalau semua diserahkan ke kami. Nggak bisa. Ini ada protokol untuk transportasi, ini ada protokol untuk semua harus kita pantau. Ada PKL, ada itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngandalkan kami, berat kami. Sekolahnya ada 500, Satpol PP saya cuma 400. Piye, ini SMP. Lah SD piye. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ayolah Bapak Ibu sekalian, bisalah panjenengan.
Kalau semua ke kami berat. Satpol PP sekarang juga harus nyemprot. Di tempat-tempat umum itu harus disemprot, kampung-kampung harus disemprot. Kalau minta pengawasan kami, aduh, abot Pak. Kami Pak, nggak ada orangnya. Itu tentara itu sudah ngerahkan berapa ratus atau ribu itu. Tapi yang nggak bisa menuhi. Industrinya sendiri itu ada 5.600. Kemudian belum pasar, belum tempat ibadah, belum apalagi kemarin, transportasi, belum pasar, belum sentra, belum PKL. Jadi kalau kita tidak kerjasama, ya sulit kami, Pak. Kami nggak mungkin bisa bantu semuanya. Jadi tolong mulai bagaimana tadi saya sampaikan membentuk itu. Kalau semua diserahkan kita berat, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kenapa saya berketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita. Kalau semua harus diawasi dengan Satpol PP dan Linmas. Tolong bantu kami. Kalau kami nggak dibantu berat, Bapak Ibu sekalian. Ini bunyinya gitu, soalnya Pak Sapa itu. Minta bantuan Satpol sama Linmas. Kami berat. Jumlahnya sangat terbatas, belum ngawasi pasien. Pasien itu yang isolasi mandiri, Pak, harus diawasi. Karena kalau enggak dia keluar, jalan-jalan kemana-mana, iso ketularan kabeh. Jadi Satpol juga ngawasi itu, yang kelurahan ngawasi itu. Ya, saya kira begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ayo monggo, ayo kita sama-sama. Saya yakin panjenengan bisa. Tinggal panjenengan mau atau tidak. Tidak ada yang tidak bisa, saya percaya. Dibutuhkan kemauan kita dan kerja keras kita. Memang kondisinya berbeda dengan dulu kemarin-kemarin. Tapi kita harus percaya bahwa tidak mungkin Tuhan menurunkan ini tanpa suatu rencana. Tidak mungkin. Ini adalah rencana Tuhan yang kita semua tidak tahu. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Ambil positifnya saja, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau dulu saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, pasti nyiapkan sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Tapi sekarang kan Bapak Ibu sekalian tinggal buka HP, Bapak Ibu sekalian bisa ketemu saya, langsung 500 orang. Seperti itu. Mari Bapak Ibu sekalian, bisa penyenengan. Jadi kalau dulu kerjanya 80%, Tuhan memang kita bekerja 100%. Ayo kita maksimalkan kemampuan kita. Ayo kita maksimalkan potensi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita kemudian ngomong nggak bisa, apa iya anak-anak itu? Anak-anak itu saya sudah pernah ketemu. Mereka sudah bosen di rumah. Mereka pengen sekolah, jangankan itu cucu saya aja. Jadi kalau keluar cuman muter aja lihat sekolahnya. Coba. Udah seneng gitu. Lihat sekolahnya dari jauh gitu aja. Udah seneng dia. Jadi coba bayangkan anak-anak yang lain. Pasti dia pengen sekolah. Tapi kalau kita tidak bisa semua kontribusi, berat kami. Penduduk Surabaya itu 3,2 juta. Kalau semua harus kami tanpa ayo partisipasi. Kalau kemarin di kampung itu jangankan yang itu, yang nganter itu loh kalau ada yang positif itu relawan. Anak muda-muda. Dia pakai baju itu ngomong ke masing-masing rumah, ayo jaga protokol, ayo begini, ayo begini. Bilangi di PKL itu di kampung-kampung. Itu relawan semua. Ayo kita masa nggak bisa untuk anak yang kita sayangi, untuk anak yang kita cintai. Masa nggak bisa? Memang dibutuhkan pengorbanan. Begitu. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian.
Itu saya kira. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Ini banyak swastanya apa banyak negerinya? Oke, karena banyak swastanya, 5 dulu, 2 negeri, 3 swasta. Tapi mungkin sebelumnya ada Pak Dandim, kalau ada yang maunya disampaikan, monggo. Saya perwira seksi operasi dari Kodim Surabaya Timur. Tadi hanya penyampaian maaf Komandan Kodim tidak bisa hadir mengikuti Vkon ini karena beliau ada kegiatan di luar. Jadi beliau yang intinya kami dari pihak Kodim Surabaya Timur siap mendukung apapun kebijakan dari pemerintah daerah yang Ibu Risma sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang giliran. Mungkin ada sekitar 2.000 TNI, itu pun masih berat. Karena tadi saya sampaikan industrinya lebih dari 5.000, kemudian ada pertokoan, ada mall, ada pasar, ada stasiun kereta api, ada terminal, yang semuanya disebar. Anggota kami tidak sebanyak itu. Jadi kenapa kemudian kami berkumpul, kami bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tadi kayaknya Surabaya Utara ya. Kodim Surabaya Utara tadi kayaknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Monggo. ada burung kemarin. Selamat pagi, Bu. Kami mewakili Komandan Kodim, kebetulan beliau menyampaikan mohon maaf ada kegiatan. Saya Pak Posko Kodim 0830. Kami menyampaikan bahwa kami akan mendukung apa yang menjadi kebijaksanaan Ibu. Kodim Surabaya Utara siap mendukung Ibu. Apapun kebijaksanaannya, kami siap mendukung. Sementara itu Ibu yang bisa kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dari Kodim Surabaya Utara. Mungkin ada dari Surabaya Selatan ya? Tadi yang belum. Surabaya Selatan? Kalau nggak ada silakan. Jadi sementara ya. Selatan siap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, kami dari Kodim Surabaya Selatan mendukung apa kebijakan Ibu Wali Kota. Kami dari Kodim Surabaya Selatan siap mendukung segala. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak dari Kodim Surabaya Selatan mendukung program ini. Bapak Ibu sekalian, di sini disediakan chat untuk komunikasi. Tadi idenya sangat bagus sekali. Jadi misalkan siswanya hanya 10 sampai 15 orang, kemudian kantin tidak buka. Saya juga nanti dorong untuk pedagang kaki lima di depan itu tidak bisa buka. Sehingga anak-anak bisa kita bisa kendalikan lebih mudah. Itu mungkin ada yang lain, jadi sekali lagi 2 dulu, 5, 2 dari sekolah negeri, 3 dari sekolah swasta. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, setelah ini saya harus diskusi dengan para kepala sekolah SD, jadi mohon bisa jadi direct begitu, jangan kemana-mana, langsung apa yang dikehendaki. Monggo. SMB Aligma, Ibu. Monggo, silakan. SMB Aligma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Salam. Yang terpenting yang harus kita pikirkan bersama adalah keselamatan siswa harus menjadi nomor 1, karena ini adalah generasi aset bangsa ke depan. Tetapi kalau memang ada agenda
untuk masuk sekolah, yang perlu untuk diperhatikan adalah yang disampaikan Bu Risma bahwa sekolah harus punya protokol masing-masing karena setiap sekolah berbeda. Saya sepakat. Sehingga nanti saya berasumsi ada protokol anak masuk sekolah, ada protokol kegiatan belajar, ada protokol kegiatan outdoor di luar sekolah, ada protokol masuk kamar kecil, ada protokol masuk lab atau kegiatan di lab, ada protokol ketika anak istirahat, ada protokol ketika sholat, misalnya kalau memang anak-anak sholat. Jadi semua protokol atau aktivitas yang anak-anak lakukan di sekolah, menurut saya harus disiapkan oleh sekolah karena kondisi yang tahu persis kondisi sekolah adalah anak-anak. Terima kasih, Bu Risma. Terima kasih Bapak, bagus sekali masukannya. Jadi saya pikir itu tadi yang saya sampaikan. Masing-masing sekolah harus menyiapkan protokol masing-masing secara detail. Bagaimana memasuki halaman sekolah, bagaimana masuk kelas, kemudian bagaimana keluar kelas, bagaimana di dalam kelas. Tadi bagaimana ke toilet. Ke toilet harus antri gitu ya, Pak. Kemudian bagaimana masuk laboratorium, bagaimana termasuk kondisinya. Jadi saya sampaikan tadi protokol itu tidak hanya gerakan saja, tapi protokol misalkan bagaimana pensterilan bangku, meja itu harus dijadwalkan juga. Jangan sampai kemudian protokolnya diatur, tadi seperti saya sampaikan, anak-anak kemudian itu ternyata dia memegang sesuatu yang karena tidak kita sterilkan, sehingga dia memegang sesuatu yang ada virusnya. Jadi karena itu saya mohon termasuk bagaimana desinfektan ruangan, bagaimana desinfektan peralatan, sehingga termasuk di toilet seperti itu. Jadi karena itu tadi saya sampaikan bukan hanya anaknya yang diatur gerakannya, tapi juga peralatannya. Peralatan-peralatan itu termasuk keran-keran di toilet. Jadi itu karena itu saya mohon dengan sangat untuk bagaimana bersama anak-anak untuk anak-anak bisa kita kondisikan untuk kualitas kesehatan mereka. Mungkin ada yang lain, monggo. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risma serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lainnya. Saya Hendro dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya, Ibu. Kami memang sudah mencoba menyiapkan beberapa alternatif. Ada satu memang alternatif daring, ada alternatif protokol terkait masuk sekolah. Cuman dengan melihat kondisi yang saat ini, terutama di kota Surabaya, kalau dari kami lebih mempreferkan daring dulu, Ibu. Karena untuk interaksi anak-anak... Bapak saya potong. Nggih. Saya potong, Bapak tadi nggak ngikuti. Bapak saya potong. Tadi saya sampaikan ini bukan untuk masuk sekolah, maksudnya. Bapak menyiapkan ketemu dulu. Jadi jangan sampaikan itu, Pak. Jangan sampaikan bahwa anak-anak daring dulu, jangan begitu. Ya. Oh, baik. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan protokol. Itu, jadi bukan tolong itu jangan disampaikan nanti itu beritanya beda gitu loh. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, silakan. Sudah dari swasta 2, sekarang dari sekolah negeri, silakan. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan alergi, anak-anak yang alergi. Tolong itu nanti kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa komunikasi dengan kami melalui lawan COVID Surabaya Go ID atau di Sapa Warga
atau di Bangga Surabaya. Nanti kami akan konsultasikan dengan dokter untuk anak-anak yang alergi. Kemudian kalau untuk anak-anak yang sakit, sudah Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi at all cost, sementara harus mereka di rumah sambil nanti kita lihat kalau memang kita harus harus kunjungi, kami akan kunjungi melihat kondisi anak. Begitu ya Pak. Ini nggak ada tawaran lagi karena resikonya sangat tinggi sekali. Kalau ada anak alergi, nanti kita akan komunikasi dengan dokter untuk alerginya seperti apa. Gitu ya Pak. Silakan. 3 penanya dari sekolah negeri. Tadi 2 sudah dari swasta, sekarang dari sekolah negeri. Mari kurang 1. Swasta kurang 1. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Setia Budi dari SMP Bina Bangsa Surabaya, Ibu. Untuk SMP Bina Bangsa Surabaya, kami mengusulkan untuk sekolah-sekolah swasta khususnya, kami mohon mungkin ada dibantu berkaitan dengan termogan. Karena sepertinya termogan ini cukup mahal mungkin harganya bagi kami, sehingga akan sangat memudahkan kami untuk mengadakan pemeriksaan, terutama ketika sudah akan masuk anak-anak di pintu masuknya itu. Sehingga nanti lebih aman begitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usahakan ya Pak, karena juga cari sekarang seperti itu agak sulit. Tapi saya usahakan untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Monggo yang lain silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Risma, saya Wiwi dari SMP 17 Agustus. Nun sewu Ibu. Tadi. Kalau diperkenankan barangkali sebelum memulai itu terlebih dahulu untuk Bapak Ibu guru mohon untuk dilakukan rapid test dulu Bu untuk memastikan kondisi apakah Bapak Ibu guru itu terpapar atau tidak. Kalau untuk protokoler insya Allah kami seminggu yang lalu kami sudah mulai mensimulasikan itu memang ada sedikit kendalanya, kami butuh tenaga lebih banyak. Misalnya tidak mungkin satu kelas itu diampu oleh satu guru, jadi harus ada satu guru lagi yang ikut memantau atau mengawasi. Saya kira itu Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun. Ya ini juga saya usahakan Bu, karena cari sekarang itu rapid test sama reagen itu rebutan seluruh dunia. Kemarin kalau saya nggak dibantu oleh pemerintah pusat juga kami nggak dapat itu. Sekarang ini kami dibantu oleh pemerintah pusat, BNPB, sama BIN. Jadi kalau saya usahakan, Bu ya, saya usahakan, tapi sekali lagi karena cari bahannya itu sulit kondisi ini. Dari BIN menyampaikan itu rebutan seluruh dunia, Bu. Karena seluruh dunia juga terinfeksi. Jadi itu. Mungkin ini sekarang sekolah negeri ya, Bu. Bapak Ibu, karena sudah 4 sekolah swasta, sekarang sekolah negeri, Pak, monggo. Nggak ada sekolah negeri. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mohon izin Bu Risma, saya Pak Rahman dari SMP 15 Surabaya. Dari penjelasan Ibu kami dan kita sudah menerapkan masalah panduan yang berlaku di sekolah. Salah satunya adalah membentuk satgas-satgas yang ada di sekolah, baik dari guru maupun nanti siswa. Yang perlu saya tanyakan, barangkali dari pemerintah kota, itu membantu kita untuk memberi pelatihan kepada guru-guru
yang nanti sebagai ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ini pelatihannya juga dalam bentuk daring ya Pak? Karena nggak mungkin kalau pelatihannya kita ketemu rasanya berat karena bebannya akan menjadi berat, kecuali Bapak Ibu sekalian di lapangan pelatihannya. Yang lain satunya monggo Pak. Satu lagi masukannya monggo Pak. Sekolah negeri monggo. Kalau nggak ada. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Bapak, monggo. Saya Bapak Widodo dari SMP Spins International School. Saat sekolah nanti diizinkan untuk masuk, kami akan menjalankan protokol seperti ini contohnya. Yaitu anak-anak setiap pagi yang masuk akan kami ukur temperaturnya. Oke, Bapak, nyun sewu saya potong. Saya tidak mungkin, sekali lagi, saya tidak mungkin ada 500 sekolah. Saya yang mengerti persis itu adalah penjenengan semuanya. Ya. Saya akan memberikan panduan ini, nanti kalau semua cerita 500 sampai bengi, Pak. Satu persatu ya. Jadi sekali lagi, tolong disusun protokol ini sendiri-sendiri. Selain ini minimal, yang perwali ini minimal, harus dipenuhi. Tidak ada tawar-menawar. Karena ini yang disyaratkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau lebih dari itu, silahkan. Tapi kalau kurang dari ini nggak boleh. Kalau kurang dari ini nggak boleh. Silahkan disusun, sekali lagi, silahkan disusun. Nanti Dinas Sosial Dinas Pendidikan akan memandu Bapak Ibu sekalian. Disusun dulu. Bapak Ibu sekalian yang tahu persis, misalkan toiletnya di sebelah sini. Oh nanti kalau anak-anak antri gimana? Saya kan nggak mungkin sampai di situ, Pak. Oh ya, pintu gerbang saya cuman satu, bagaimana cara antrinya? Oh iya, kalau anak-anak itu pintu gerbangnya begini, masuknya begini, nanti anak-anak bahaya enggak? Karena sekolah kita di tepi jalan misalkan. Itu yang tahu persis kan Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi, tolong disusun. Kita masih punya waktu untuk nanti kita pilih Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memberikan asistensi kepada penjenengan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau saya cerita protokol yang satu-satu gini, wah berat saya. Ya, itu ya Pak. Sekali lagi, ini untuk persiapan. Saya nggak tahu kapan masuknya. Ya, tolong jangan beritanya jangan beda loh Pak. Karena kemarin saya sudah dikomplain. Seolah-olah saya mau memasukkan sekolah. Padahal nggak ada yang mau masukkan sekolah. Tapi kita kan harus menyusun itu. Kalau enggak, nanti saya kelabakan saat ternyata bisa sekolah. Kalau tidak disusun mulai sekarang. Dan sekali lagi, ini sangat jadi ini kegiatan ini sangat lokal. Karena yang mengetahui persis mana toilet, kondisi toilet bagaimana, nanti anak-anak kalau ke toilet itu gimana, kondisi halaman bagaimana, kondisi kelas bagaimana, satu ruang kelas itu bisa berapa, kemudian bagaimana nanti anak-anak kalau pulang sekolah, bagaimana anak-anak kalau masuk laboratorium, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang mengerti persis adalah penjenengan semuanya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi sekolah penjenengan semuanya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi sekali lagi, ini bukan kita mau masuk sekolah, tapi ini persiapan.
kalau someday kita mau masuk sekolah. Ya? Ya, Jangan Bu Risma. keliru loh. Jangan keliru loh Bapak, Ibu sekalian ya. Ya, Ya, jadi dipersiapkan supaya nanti saatnya kita sudah siap. Dilatih bolak-balik, ayo dilatih gurunya bagaimana, nanti latihan bagaimana ngawasinya, begitu. Seperti itu ya Pak. ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi disampaikan ya kita kurang tenaga, ya itulah masalahnya. Saya kan nggak mungkin terus saya nambah tenaga, dari mana saya juga. Nah mungkin bisa bagaimana diatur sekolahnya supaya anak-anak itu nanti bisa terpenuhi standarnya. Kita sudah tahu, Bapak Ibu tahu bahwa ini kurang. Lah itu yang diatur ngaturnya gimana gitu loh. Yang jelas kalau nambah anggota dari kami itu nonsen. Sekolahnya tuh banyak sekali. 500 belum yang SD. Jadi nggak mungkin kalau kami harus memberikan tenaga. Itu berat untuk kami. Kalau kemarin saya minta tolong awasi sekolah. Itu karena tidak ada pengawasan misalkan PKL yang harus menerapkan protokol. Kalau kemarin saya bisa tolong awasi sekolah, kami juga nggak ada karena sekarang juga harus ngawasi transportasi, bagaimana protokolnya. Jadi berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu sekali lagi, kondisi ini memang berat. Ayo kita tidak usah mengeluh. Kita terima cobaan Tuhan ini dengan lapang dada. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bahkan mungkin kita akan lebih berhasil dan kita sukses karena kita sudah pernah mengalami cobaan yang luar biasa ini. Ayo monggo, kita bangkit, kita semangat dengan segala keterbatasannya. Saya kalau kita punya alat, punya uang, maunya seluruh Surabaya ini direpit. Tapi barangnya nggak ada, beli aja lah sulit, Pak. Karena ini seluruh dunia kebetulan kena musibah seperti ini. Jadi bukan hanya Surabaya dan Indonesia, seluruh dunia. Sedangkan kita tahu bahwa alat rapid itu hampir 100% itu import. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu pertanyaan dari sekolah negeri. Sekali lagi, sekolah negeri. Mohon izin, Bu Risma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin yang pertama, saya Cipto dari SMP 29 Surabaya. Begitu besar arahan dari Ibu, motivasi Ibu pada kami, menguatkan kami untuk melaksanakan kegiatan ini di sekolah Ibu. Yang pertama kami ingin sampaikan, mungkin di tingkat sekolah perlu adanya gugus COVID-19 dengan tim pengarah, baik itu dari komite maupun dari puskesmas di wilayah masing-masing, yang nantinya menjadi pendamping kami, mengarahkan kami, apa yang harus kami lakukan di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua Ibu, sosialisasi yang perlu kami sampaikan, nantinya bukan hanya kepada anak-anak, yaitu kepada Bapak Ibu orang tua. Perlu melibatkan mungkin dari tim kelurahan, kecamatan, yang bisa membantu ke tingkat masyarakat, yang membuat orang tua untuk kegiatan ini. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi sudah saya sampaikan. Saya harus jelaskan berapa kali. Aduh ini emosinya udah di sini, Pak. Jadi sekali lagi, petugas kami itu terbatas jumlahnya. Di kelurahan itu loh, sampai 24 jam, Pak. 24 jam, tolonglah Bapak. Kalau nanti pelatihan, it's okay. Kita akan berikan pelatihan. Tapi kalau kita Bapak Ibu sekalian minta petugas dari kami, sekolahnya tuh 500. Itu masih SMP, belum SD.
Jadi nggak ada orang, Bapak. Ini petugas puskesmas itu saya sudah disurati, tidak pernah berhenti selama sebulan, 4 bulan, nggak ada libur. Mereka nggak ada libur. Sabtu Minggu kerja, nanti malam ada pasien dia ngambil. Tolonglah Bapak, ayo. Ayolah Bapak. Kalau ngomong kurang, saya pun juga kurang petugas. Tapi kan nggak bisa. Kalau saya cari petugas, duitnya dari mana untuk bayari? Ya, Pak. Tolong dipahami. Satu-satunya anggaran yang tidak dipotong itu adalah pendidikan. Satu-satunya. Yang lain dipotong semua. Termasuk anggaran saya. Dipotong semua. Kecuali pendidikan. Saya tidak mau pendidikan dipotong. Jadi artinya, Bobda, itu tetap ada. Yang lain dipotong, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya cari uang lagi, dapat uang dari mana? Sekarang warga nggak bisa bayar pajak kondisi ini. Mereka nggak bisa kerja. Bahkan banyak yang PHK. Tolong mengerti keadaan ini, Bapak. Tolong bisa dimaklumi. Sekali lagi, kalau tenaga kami berat. Saya mulai jam 5 pagi, Pak, di sini. Saya harus ngatur adanya nyemprot di sana. Kampung-kampung yang kena virus pandemi itu harus disemprot. Bukan kita nggak kerja. Kita kerja, Pak. Saya jam 5 pagi, petugas sudah berangkat jam 6 pagi. Begitu ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ayo maksimalkan tenaga Bapak Ibu sekalian. Kalau minta bantuan kami petugas, tidak ada. Saya jawab tidak ada. Saya nggak mau basa-basi, tidak ada. Tidak ada, Pak. Berat kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ayolah. Kita maksimalkan kita. Kita maksimalkan kita. Tadi saya sampaikan di awal sekali. Saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian harus kembali ke kami, wah saya nggak sanggup, Pak. Terus terang nggak sanggup, Pak. Berat ini, Pak. Tugas ini berat. Pasien itu harus dijaga, karena kalau tidak, bleset sedikit, itu bisa nulari yang lain. Jadi kami harus benar-benar protect, jaga. Jadi pasien itu ada di semua di asrama haji 200 berapa sekian. Di rumah sakit itu ada sekitar 1000 sekian. Itu harus kami pantau terus karena kalau dia keluar, dia jajan di warung aja, warungnya itu bisa ketularan semua. Dan tidak semua sakit secara fisik loh, Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Yang di asrama haji itu bisa main bola, bisa main badminton. Jadi kalau pagi senam, jadi yang namanya OTG itu orang tanpa gejala, itu kondisinya sehat seperti kita. Tapi dia carrier, dia pembawa. Kalau dia berdekatan dengan orang jarak 1 meter, maka dia bisa menular. Nah, tergantung orang itu. Dia bisa menjadi OTG kalau fisiknya kuat. Tapi kalau fisiknya nggak kuat, dia bisa jatuh sakit. Akhirnya harus dibantu alat pernafasan dan sebagainya. Jadi karena itu kenapa kita harus jaga betul. 24 jam Pak kami kerja. Jadi saya nyuwun tulung sekali. Nyuwun tulung sekali. Monggo partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mengandalkan kami nggak berat, Pak. Saya jaga ini 4 bulan, PMK itu nggak pernah berhenti. Satpol PP Linmas nggak pernah berhenti. Saya takut mereka sakit. Kalau mereka nggak kuat, tapi itu harus dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nyuwun tulung sekali.
Kalau petugas kami nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau disampaikan, ayo kerjasama dengan wali murid. Itu saya sudah senang sekali tadi. Kalau dengan bantu, kita nggak ada orang, Pak. Kota ini kota besar. PKL harus diawasi. Orang di jalan, karena Bapak Ibu sekalian, 50% penyumbang penularan itu kalau nggak pakai masker. Jadi, kenapa kita juga butuh ngawasi? Masalahnya, orang Surabaya pendidikannya tidak semua tinggi. Nah, itu harus dijelaskan satu persatu. Supaya mau pakai masker. Itu juga tugas kita. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, saya nyuwun tulung sekali. Nyuwun tulung sekali. Tolong diatur. Kalau misalkan, Bu, kita nggak bisa semua masuk. Nggak apa-apa, 1 hari masuk, 1 hari enggak. 1 hari masuk, 1 hari enggak. Begitu, Pak. Jangan kemudian minta bantuan kami. Kita ngangkuti pasien itu 24 jam. Ketemu satu langsung dimasukkan. Karena kalau tidak segera diisolasi, maka dia bisa nularkan yang lain. Jadi kenapa kemudian kita harus segera isolasi? Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sekalian tidak percaya bisa datang ke Balai Kota, bagaimana kami bekerja. 24 jam, Pak, kami kerja. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena saya harus komunikasi dengan para kepala sekolah SD. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah 5 bulan, Pak, bekerja seperti ini. Saya tidak pernah masuk ruangan saya kerja di tenda, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Di situ ada tim dari kesehatan, di situ ada yang membuat telur, makanan untuk pasien. Di sana, di Balai Kota, 24 jam. Nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu saya nyuwun bantuan Bapak Ibu sekalian, monggo lah. Kalau kita bisa kerjanya segini, ya apa-apa segini. Kalau bisa segini, enggak apa-apa. Kalau bisa segini, enggak apa-apa sebisanya. Tapi jangan kemudian tadi saya sampaikan, kami enggak ada orang, Pak. Saya maunya banyak orang untuk menyelesaikan ini. Tapi saya enggak kuat bayar, enggak ada uangnya pemerintah kota untuk bayar. Jadi itu saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau ada selama saya memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risma.